Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat berharap Tuhan memberkati ibu bapak saudara dan kita semua. Kita masih akan meneruskan tentang kehidupan Kristen, orang Kristen berjemaat, dan seterusnya. Hari ini saya akan mengajak kita membahas satu tema yang penting, yaitu apa? Yaitu menjadi Kristen harus siap untuk dimusuhi, dianggap kafir, bahkan disidang dalam pengadilan dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Itu menurut kesaksian firman Tuhan. Tapi jauh penting adalah menjadi Kristen memiliki keteguhan yang kuat, karena kita yakin bahwa Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Mari kita siapkan untuk menghayati tema ini, yaitu bagaimana kita menjadi Kristen yang kuat, tangguh di tengah masalah. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Juga ayat 4, poin penting. Demikian firman-Nya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengarkan ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Apa yang menarik, saudara, dalam bacaan kita hari ini? Yang menarik apa? Yang menarik adalah orang-orang beriman seperti Petrus, Yohanes, dan lain-lain selalu semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ayat 1. Tapi semangat ini bikin orang lain marah, bikin orang lain baper, bikin orang lain jengkel. Bahkan mereka lalu bersekutu untuk menangkap dan menahan Petrus dan Yohanes. Jadi ketekunanmu, ketekunan kita untuk melakukan firman Tuhan akan berhadapan dengan kelompok yang marah, tidak suka, bahkan memperkarakan kita. Ini, lalu mereka ditangkaplah, si Petrus dan Yohanes, di depan mahkamah agama. Apalagi ternyata, saudara baca ayat 4, pertumbuhan murid-murid Kristus, pertumbuhan orang beriman, tambah lagi. Kemarin saya bilang, ya 120, 500, lalu 3.000. Saudara baca ayat 4. Ayat 4 mengatakan, di antara mereka banyak orang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi 5.000. 5.000, cepat sekali. Dari 3.000 menjadi 5.000, cepat sekali. Dan mereka menjadi sangat marah. Tapi apakah Petrus, Yohanes lalu menjadi jeremimi, takut? Enggak, karena mereka percaya Tuhan itu ada. Tuhan yang akan menolong, yang menguatkan. Itu, saudara. Dan rahasianya adalah keyakinan mereka, sehingga ketika di depan mahkamah agama itu, Petrus memberi penegasan yang sangat penting.
Saudara baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, saya baca mulai ayat 11. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12. Dikatakan apa? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ulangi, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi keselamatan bukan karena ritual. Keselamatan bukan karena doa-doa, kalau ini diamalkan lalu dosanya hangus atau nanti langsung masuk surga. Enggak. Keselamatan itu karena Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan, tidak mungkin manusia menyelamatkan. Dan Tuhan dikatakan di sini, tidak ada yang membuat selamat selain di dalam Dia. Kisah Rasul 4 ayat 12, yaitu Yesus. Keyakinan itu begitu kokoh dan dia bersaksi sehingga membuat orang lain bungkam. Karena apa? Karena memang ini Tuhan yang menolong. Tuhan yang membuat sehingga orang bisa percaya. Meskipun dilarang-larang, ya diam-diam mereka percaya juga kepada Yesus, menjadi Kristen. Itu tidak hanya dulu, sekarang juga. Nah, oleh sebab itu saudara, mari, 1, tetap semangat. 2, jangan takut dan gentar. 3, tentu cerdik. 4, yakin Tuhan menolong. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memohon kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu membuat kami sama memiliki kesempatan, semangat, kesungguhan seperti para rasul, yaitu tetap memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan di dalam Yesus, tanpa digentarkan oleh orang-orang yang marah, orang-orang yang menangkap, orang-orang yang bikin fitnah dengan cara macam-macam. Tapi hari ini kami belajar, biarlah kami tetap semangat dan kami menjadi orang beriman yang sungguhnya, yang berani bersaksi dan Roh Kudus menuntun kami. Semoga apa yang kami hayati hari ini